Halo, Assalamualaikum Bu Ibu. Terima kasih sudah mampir di teras Kamaya ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali klik video ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Insya Allah, amin. Ya ibu-ibu, begini inilah pemandangan di rumah saya kalau si kecil nih lagi on ya. Apapun diambil, tapi dia tuh anehnya, mungkin gak anak saya aja ya, ada juga anak teman-teman yang di rumah nih. Kalau dikasih mainan itu justru gak tertarik, lebih tertariknya itu malah sama perabotan emaknya. Ya ini dia, contohnya panci, kadang-kadang spatula gitu ya, atau enggak codet, atau enggak piring segala macam lah pokoknya. Kadang-kadang juga remote TV atau kunci motor. Sengaja dikasih mainan malah dimainin sebentar terus bosen. Jadi dari situ saya berpikir bahwa kayaknya udahlah nggak perlu beliin mainan sebanyak kayak waktu anak pertama. Wah, kalau waktu anak pertama itu kan kayaknya segala macam dibeli gitu ya. Lucu sedikit, wah gondol ke rumah. Lucu sedikit, wah beli bawa pulang gitu kan. Lapar mata gitu, yang lapar tuh malah emaknya, bukan anaknya justru. Nah, tapi dari pelajaran yang bisa diambil dari situ bahwa sekarang anak kedua dan mungkin berikutnya biasanya emak-emak itu udah lebih santuy gitu ya sama yang namanya mainan anak-anak. Bahkan mungkin gak cuma mainan aja, tapi ngerembet ke masalah yang lain kayak misalnya baju-baju dan sepatunya atau mungkin perintilan yang lain. Nah, pemandangan yang kayak gini ini yang akan terus kita nikmati ketika kita menjadi ibu rumah tangga. Kalau kita yang bekerja mungkin pemandangan itu cuma kita bisa lihat setelah pulang kerja ataupun beberapa saat sebelum berangkat kerja. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang menimbang-nimbang ya, mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi ibu yang berkarir, atau sekarang ada adik-adik yang lagi nonton video ini yang sudah ada rencana untuk melangsungkan pernikahan, lagi menimbang-nimbang juga nih nanti setelah nikah masih mau berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, supaya nanti nggak shock, supaya nanti nggak stres, nanti ini ada beberapa poin yang akan disampaikan, adalah beberapa keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh ibu rumah tangga yang full time ya. Tentu aja ini nggak semua dirasakan oleh semua ibu rumah tangga. Mungkin hanya 1 atau 2 poin, atau mungkin sebetulnya ada banyak yang dirasakan, tapi mereka-mereka ini dan juga termasuk saya sudah punya trik-trik khusus untuk menghadapi itu semua. Jadi karena pengalaman, otomatis kita juga biasanya udah punya tips khusus gitu ya untuk menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin aja nggak kita suka. Yang pertama banget yaitu tidak ada jadwal. Nah ini saya ngalamin sendiri nih. Waktu saya full jadi ibu rumah tangga, saya ngerasa bahwa semua jadwal gitu ya, jadwal pekerjaan yang ada di rumah, yang saya sudah cantumkan jam-jamnya itu semua jadi amburadul. Karena ternyata semua pekerjaan saya itu benar-benar tergantung gitu. Bergantung sama si kecil. Jadi ketika dia tidur, ketika dia anteng, nah baru saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah sesuai jadwal yang udah saya buat. Tapi ketika anak sakit misalnya atau lagi rewel, wah jangan pernah berharap bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Yang berikutnya adalah yang dikeluhkan ibu rumah tangga, yaitu jarang ngobrol sama orang yang seumuran, katanya sama orang dewasa. Ada yang bilang, begitu saya jadi ibu rumah tangga bun, saya menghabiskan banyak waktu tuh sama anak saya. Mulai dari saya bangun gitu ya, buka mata, sampai saya melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan sampai saya tidur lagi, itu saya ngobrolnya sama anak saya. Mending kalau anak saya yang udah gede, ini yang masih bayi. Yang kalau kita ngomong, kita kemana, dia kemana. Udah nggak ada lagi nih waktu buat ngobrolin politik, gosip artis, atau siapapun itu, seperti waktu kita masih kerja, katanya gitu. Nah, sementara kita ini kan kadang-kadang butuh curhat juga ya, ketemu sama teman-teman. Yang berikutnya itu jangan ngarep punya jam istirahat. Saya ngerasain sendiri waktu saya benar-benar full time di rumah.
kalau kita lagi kerja, kita tuh punya jam istirahat itu jelas gitu ya. Masuk jam 9, nanti istirahat jam 12 sampai jam 1. Memang benar-benar waktu itu digunakan untuk istirahat gitu ya. Walaupun mungkin orang beda-beda menggunakannya, ada yang digunakan untuk makan, sholat, terus tidur siang. Ada juga yang mungkin makan sama ngobrol. Masing-masing menggunakan waktu istirahatnya itu dengan apa ya ya kehappy-annya masing-masing. Nah, beda lagi kalau kita udah jadi ibu rumah tangga, kita nggak bisa tuh punya jam istirahat yang apa, yang jelas gitu ya, apalagi tepat waktu. Tapi memang kita ini benar-benar apa ya, bergantung banget sama anak kita ya, apalagi kalau si kecil itu aktif, yang kadang tiba-tiba nangis, terus bahkan saat kita ke kamar mandi aja kadang-kadang suka ditungguin gitu ya. Tapi jangan khawatir ya, kalau menurut saya sih selama kita bisa berhasil gitu kan mengajak anak kita untuk tidur siang, nah mungkin disitulah kita bisa meluangkan waktu untuk me time. Kalau saya sendiri waktu itu supaya saya nggak stres dan memang juga pasangan eh, bilang ke saya, Bun, kalau anak-anak tidur kamu ikut tidur aja, nggak usah beberes rumah. Kalau beberes rumah sebisanya aja gitu, yang penting eh, aman lah untuk anak-anak gitu, lantai nggak licin atau lantai nggak kotor kayak gitu. Keluhan berikutnya adalah sering menghadapi pertanyaan yang kurang enakin gitu ya. Kadang-kadang ada aja gitu orang yang lemes gitu ya, yang julid, yang apa ya, kata-katanya itu kadang-kadang kurang nyaman gitu didengar ya. Kayak misalnya, kamu ngapain aja di rumah? Atau misalnya, kok kamu cuma jadi ibu rumah tangga sih? Percuma dong capek-capek sekolah, capek-capek kuliah. Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu itu yang bikin sebagian dari kita ya, para ibu rumah tangga itu ngerasa langsung ciut gitu. Apalagi kalau yang nanya itu adalah orang-orang terdekat, misalnya dari keluarga kita ataupun dari keluarga pasangan. Keluhan berikutnya katanya nggak punya alasan untuk berdandan. Nah, saat kita udah nggak kerja lagi, kita di rumah, tentunya aneh ya kalau kita harus pakai sepatu high heel, baju kemeja dan juga celana panjang atau mungkin untuk teman-teman yang suka menggunakan rok gitu. Karena saya sendiri merasakan bahwa ketika di rumah itu sebenarnya lebih nyaman untuk dasteran ya. Kalau saya memang nyaman aja karena waktu kerja juga nggak terlalu suka dandan dan pakaian yang dipakai juga ya hanya sebatas celana panjang dan kemeja aja. Kalau Jumat paling lebih ke kaos kayak gitu. Masalah berikutnya yaitu kehilangan identitas. Ada yang bilang bahwa setelah jadi ibu rumah tangga, saya ini jadi kayak apa ya, terkungkung di dalam rumah gitu. Padahal kan saya sendiri punya minat, punya keinginan, katanya gitu ya, punya harapan, punya hobi. Pengen dong sesekali gitu, jangan di rumah terus, bisa juga keluar-keluar rumah kayak yang berkarir. Lagi, masalah berikutnya yaitu katanya saya sejak nggak kerja nih jadi ngerasa bersalah kalau menggunakan uang untuk keperluan sendiri. Masalah lainnya apalagi tuh? Katanya sejak saya jadi ibu rumah tangga, nggak berpenghasilan, apa-apa saya harus minta izin dulu sama suami, bahkan termasuk beli baju baru, ataupun hanya sekedar make up. Dan ini kayaknya bikin saya jadi ngerasa nggak berharga. Saya jadi seperti anak kecil, beda sama waktu saya kerja. Saya punya uang sendiri, saya bisa membeli apapun tanpa harus meminta izin dari suami. Nah, dari beberapa masalah yang tadi saya sharing, mungkin teman-teman sekarang udah mulai punya gambaran ya, kira-kira kalau saya jadi ibu rumah tangga yang full time di rumah tuh gimana ya? Kira-kira saya sanggup atau enggak ya? Kuat nggak ya nerima nanti apa ya celotehan-celotehan orang yang kadang-kadang nggak nyaman untuk didengar gitu. Seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa nggak semua masalah itu kita hadapin. Dan sebetulnya setiap masalah itu akan ada solusinya ya, selalu gitu. Percaya deh, selalu. Entah itu kita dengar dari orang lain, minta saran orang lain, ataupun kalau kita udah mau gitu belajar dari pengalaman, biasanya dari pengalaman itulah kita sendiri juga bisa menemukan titik-titik gitu ya, poin-poin yang bisa kita jadikan sebagai jalan keluarnya. Kalau ada yang bilang, ah nggak juga bun, saya dari semua poin-poin yang bunda sebutkan tadi,
saya nggak ngalamin satu poin pun tuh. Alhamdulillah berarti ya, jadi nggak ada hambatan atau mungkin masalah atau mungkin memang seiring berjalannya waktu teman-teman sudah menemukan gitu ya triknya supaya masalah-masalah tersebut yang tadi disampaikan itu sudah nggak jadi masalah lagi di dalam kehidupan teman-teman dalam menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang full time di rumah. Nah, ini ada satu masalah yang sebetulnya banyak banget dirasakan orang-orang juga ya. Beberapa ada yang curhat juga. Katanya sejak berhenti bekerja itu dia merasa dia itu seperti kehilangan harga dirinya gitu. Jadi yang tadinya dia bekerja itu dia dihormatin orang-orang, dihormatin keluarganya, keluarga pasangannya gitu. Tapi begitu tidak bekerja seolah-olah dia tidak dihargain lagi. Seolah-olah udah nggak kerja gitu, nggak perlu dihormatin lagi lah, nggak perlu dianggap lagi. Ada beberapa yang begitu gitu. Ada yang merasa bahwa setelah nggak bekerja, beberapa orang yang tadinya memuji dia, tiba-tiba bertolak belakang, jadi kayak cuek, sinis gitu kan. Mungkin karena saya sudah tidak memiliki penghasilan gitu, jadi perasaannya dia tuh begitu. Atau mungkin ada yang tidak setuju dengan berhentinya dia bekerja karena merasa bahwa itu berarti akan menjadi beban pasangannya. Sebetulnya mau apapun itu pilihan kita, semua ada konsekuensinya ya. Nggak hanya ibu rumah tangga aja, wanita berkarir juga sama kok. Jadi kalau ibu-ibu yang berkarir itu kalau yang pernah saya alamin sih, dan mungkin ini juga teman-teman pernah ngerasain gitu ya, bahwa kadang-kadang berkarir juga banyak kok masalah, karena pekerjaan kita selalu dinilai sama atasan, terus selalu berhubungan dengan deadline, nggak bisa dinanti-nanti sesukanya kita gitu kan. Kita lagi sakit pun tetap harus berangkat kerja, anak lagi sakit pun, mau nggak mau, tega nggak tega, kita tetap harus berangkat, kalau kita memang nggak dapat cuti. Terus apalagi, kadang-kadang lingkungan gitu ya, nggak nggak mendukung, atau mungkin teman di tempat bekerja itu ada juga yang kayak, eee suka cari-cari gara-gara atau pokoknya nggak satu frekuensi sama kita yang bikin kita itu harus banyak sabar-sabar, banyak ngalah, kayak gitulah. Semua kok, nggak cuma masalah ibu rumah tangga dan ibu berkarir, semua manusia apapun profesinya gitu ya, pasti mengalami itu semua. Nah, jadi tergantung gimana kita bisa berdamai aja sama keadaan. Nah, di sini kan tadi yang disebutkan adalah masalah-masalah yang biasa dikeluhkan sama beberapa sebagian gitu ya ibu rumah tangga. Insya Allah di kesempatan berikutnya, di video berikutnya kita akan bahas tips ibu rumah tangga supaya bisa tetap happy, supaya nggak stres. Insya Allah berarti nanti ada hubungannya sama masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan ya. Tapi walaupun begitu, buktinya banyak ibu-ibu rumah tangga yang berhasil ya di rumah. Mendidik anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, jadi anak-anak yang sukses gitu ya, yang sehat, yang bahagia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah berniat untuk full time mengasuh gitu ya, merawat, mendidik anak-anak di rumah, semangat, kita semua pasti bisa karena kita memang sudah dipercayakan oleh Allah untuk memiliki mereka, untuk mendidik, ya, menjaga mereka. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya ya. Saya Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.